Halo teman-teman, selamat sore. Di sini kita akan membahas soal Bismart, yaitu soal biaya untuk semester 3. Yang pertama, PT Taeyong memiliki dua departemen produksi, yaitu departemen awal dan departemen akhir untuk menyelesaikan produksi sabun Citi yang dihasilkan. Berikut ini adalah data-data bulan November 2022 mengenai produksi dan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Kebijakan perusahaan untuk pembebanan BOP departemen awal adalah berdasarkan biaya sesungguhnya untuk departemen akhir 150% dari BTKL. Lanjut, ini data-datanya bisa dibaca sendiri. Berarti ini ya. Langsung ke berdasarkan data di atas, susunlah laporan harga pokok produksi departemen awal dan departemen akhir. Kita masukkan dulu. Yang pertama kita masukkan laporan produksi, yaitu terdiri dari PMP, PS, sama PDP. PMP-nya 35.000 karena ini budget produksi November 2022, berarti ini produk masuk proses, yaitu 35.000. Lalu PS-nya 30.000. PS-nya 30.000. Ini kan PDP ya, produk dalam proses akhir bulan. Berarti ini PDP, berarti PS-nya itu dikurangi antara 35.000 sama dengan 5.000 sama dengan 30.000. Lanjut ke biaya dibebankan. Di sini ada 3 elemen, yaitu biaya bahan baku, BTKL, sama BOP. Kita masukin yang dari sini. Ini dimasukin saja. Lanjut kita ke produksi ekuivalen. Produksi ekuivalen yaitu PS plus BDP dikali tingkat penyelesaian. Berarti 30.000 ini ditambah 5.000 dikali tingkat penyelesaiannya, yaitu 100%. Hasilnya sama dengan 35.000. Lalu untuk BTKL berarti 30.000 ditambah 5.000 dikali tingkat penyelesaiannya, yaitu konversi sebesar 20%. Sama dengan 31.000. Dan BOP itu sama karena tingkat penyelesaian itu biaya konversi, jadi antara BTKL sama BOP itu sama. Lalu kita hitung harga pokok per unit. Harga pokok per unit sama dengan jumlah ini dibagi dengan produksi ekuivalen. Ini hasilnya. Lalu kita jumlahkan sama dengan 15.000. Ini juga kita jumlahkan sama dengan 473 juta. Lanjut kita ke perhitungan harga pokok. Yang pertama, karena di sini tidak ada HPPS, maka kita tulisnya HP departemen awal ke akhir. Sama dengan PS 30.000 ini dikalikan sama harga pokok per unit ini, sama dengan 450 juta. Lanjut kita ke PDP. Yang pertama, kita kan di sini ada 3 elemen ya, berarti kita otomatis yang di sini juga 3. Kalau ada 4 berarti 4. Yang pertama BB 5.000, yaitu PDP dikali tingkat penyelesaian dikali harga pokok per unit sama dengan 10 juta, dan ke bawah sama dijumlah sama dengan 23 juta. Kita jumlahkan antara yang ini sama dengan 473 juta. Yang hasil sini sama hasil sini itu harus balance, dan ini udah balance, jadi sudah benar ya teman-teman. Lanjut kita ke departemen akhir. Pertama kita buat laporan produksi terlebih dahulu, yaitu PMP. PMP-nya kan tadi yang ini berarti 30.000 ini. PMP 30.000, terus PS-nya yang ini, berarti yang ini kita masukkan ke produk selesai. Sama dengan berarti 24.000, berarti PDP-nya 30.000 dikurangi 24.000 sama dengan 6.000. Kita lanjut ke biaya dibebankan. Karena di awal tadi ada HP departemen awal ke akhir, maka kita masukkan ke sini juga. Di sini tidak ada biaya bahan baku karena nih di departemen akhir ini biaya bahan bakunya tuh 0, jadi kita nggak usah masukin aja. Langsung HP departemen awal ke akhir sama dengan 450 juta, produksi ekuivalennya tadi itu 30.000, dan
harga pokok per unitnya 15.000. Terus BTKL 270 juta dan 405 juta. Untuk produksi ekuivalennya itu ini antara BTKL sama BOP itu sama, tingkat penyelesaiannya yaitu 20% karena itu biaya konversi. Ini hasilnya 27 juta, sama ya. Ini nanti dibagi antara yang jumlah sama yang produksi ekuivalen. Dijumlahkan sama dengan 40.000 dan ini 1.125 juta. Lanjut kita ke perhitungan harga pokok. Karena di sini adalah departemen terakhir, maka ada HPPS. HPPS-nya sendiri yaitu 24.000 dari produk selesai dikalikan harga pokok per unit sama dengan 40.000 sama dengan 960 juta. Kita ke PDP. Di sini ada 3 elemen, berarti otomatis di sini juga ada 3. Yang pertama, HP departemen awal ke akhir sama dengan 6.000 itu PDP dikalikan sama dengan harga pokok per unit sama dengan 90 juta. Terus yang BTKL sama BOP itu 6.000 dikali tingkat penyelesaian dikali harga pokok per unit sama dengan ini ya. Lalu kita jumlahkan. Ini 165 juta ditambah 960 juta sama dengan 1.125 juta. Antara sini sama sini balance, jadi sudah benar. Kita lanjut yang soal kedua. Di bawah ini adalah data dan informasi yang diperoleh dari PT Bismillahirrahmanirrahim yang mengelola produknya melalui 2 divisi. Divisi akhir mengelola lebih lanjut sebagian produksi yang selesai dari divisi awal. Dari 100 kg produk selesai divisi awal ekuivalen dengan 500 kotak produk divisi akhir. Berikut biaya produksi dan data produksi kedua divisi. Jadi ini kan ada kata kunci ya sebagian, berarti ini masuknya ke contoh soal B2. Ini bisa dibaca sendiri ya ininya. Lanjut, diminta dari data di atas buatlah laporan harga pokok produksi untuk divisi awal dan divisi akhir. Langsung ya. Yang pertama kita masuk ke laporan produksi dulu. Yang pertama yang terdiri dari PMP, PS sama PDP. PMP-nya itu 1000 ini. 1000 kg. PS-nya 850 kg. Berarti yang PDP itu 1000 dikurangi 850 sama dengan 150. Kita langsung ke biaya dibebankan. Di sini ada 3 elemen yaitu bahan baku, BTKL dan BOP. Ini dimasukin data-data ini. Karena di sini tidak ada info BOP dapat dari mana, berarti kita otomatis masukinnya sesuai yang di data. Kita masukin saja di sini, dijumlahkan sama dengan 6.085. Kita langsung menghitung produksi ekuivalen, yaitu PS ditambah PDP dikali tingkat penyelesaian. Hasilnya berarti 850 ditambah 150 dikali tingkat penyelesaiannya, yaitu untuk bahan baku 100%, 80% BTKL dan 60% BOP. Berarti kita dikalikannya 100%, hasilnya 1000. Untuk BTKL 850 ditambah 150 dikali 80% yaitu 970. Kalau yang ini berarti 850 ditambah 150 dikalikan 60% sama juga 970. Kita hitung harga pokok per meter. Jumlah ini dibagikan dengan produksi ekuivalen sama dengan ini ya teman-teman. Ini dijumlahkan sama dengan 6.250. Kita lanjut ke perhitungan harga pokok. Karena di sini udah seperti B2 itu ada produksi selesai ya, berarti kita otomatis di sini bukan HP departemen awal ke akhir, tapi ada HPPS, yaitu 850 ini dari produk selesai dikalikan harga pokok per meter, yaitu 6.250 rupiah, yaitu sama dengan 5.312.500. Yang kedua kita cari PDP, ada 3 elemen yaitu BB, BTKL dan BOP. Ini berarti PDP dikali tingkat penyelesaian dikali harga pokok per meter.
Ini hasilnya ya teman-teman. Lalu ini dijumlahkan sama dengan 772.500. Ini dan ini dijumlahkan sama dengan 6.085.000. Ini dan ini balance. Insya Allah benar ya teman-teman. Kita lanjut ke departemen akhir. Yang pertama, kita buat laporan produksi dulu, yaitu terdiri dari 3 komponen, PMP, PS, sama PDP. Kita lihat di sini, PMP-nya itu PMP. PMP-nya 3.000, terus PS-nya 2.000 dan PDP-nya 1.000. Kita masukkan ke biaya dibebankan, karena di sini ada biaya bahan bakunya itu ada 2. Yang pertama kan dari departemen awal, terus ini biaya bahan baku yang sesuai dengan data, kita masukin saja. Kita cari PDP, produksi ekuivalen. Ini 3.750.000, ini dari sini ya teman-teman. Terus kita cari harga pokok per unit sama dengan 1.250. Kita lanjut ke bahan baku dan BDKL dan BOP. Ini sesuai data yang di atas. Dan ini dicari dengan BDP, PS ditambah PDP dikali tingkat penyelesaian, hasilnya ini. Terus ini dibagi ini sama dengan ini dan dijumlahkan sama dengan 1.910. Kita lanjut ke perhitungan harga pokok. Karena di sini departemen akhir, otomatis berarti ada HPPS, yaitu 2.000 itu PS dikalikan 1.910, yaitu harga pokok per unit sama dengan 3.820.000. Lanjut ke PDP, karena di sini ada 4 elemen, otomatis di sini juga ada 4 elemen. Yang pertama BP1, BP2, dan BTKL dan BOP, yaitu rumusnya PDP dikali tingkat penyelesaian dikalikan dengan harga pokok per unit, hasilnya 1.766, dan ditambahkan dengan ini sama dengan 5.586, sama dengan ini balance ya teman-teman. Kita lanjut soal ketiga, yaitu di bawah ini adalah data dan informasi yang diperoleh dari PT Bismillahirrahmanirrahim yang mengolah produknya melalui beberapa departemen, di mana departemen B mengolah lebih lanjut sebagian produk yang selesai dari departemen A. Dari 100 kg produk selesai departemen A, ekuivalen dengan 500 kotak produk di departemen B. Berarti nanti yang kilogram ke departemen B itu kan dipindahkan, otomatis itu dijadikan satuannya menjadi kotak. Berikut data produksi dan biaya kedua departemen, bisa dibaca sendiri-sendiri ya teman-teman. Dari data di atas, buatlah laporan harga pokok produksi untuk departemen A dan departemen B. Yang pertama kita departemen A. Kita cari dulu laporan produksinya. Yang pertama PMP, PS, dan PDP. PMP-nya yaitu 500 dan PS-nya 425. Berarti yang PDP itu 75. Kita lanjut ke biaya dibebankan. Pertama yaitu ada bahan baku, BDKL, dan BOP. Ini dimasukkan data-data dari sininya. Masih sama karena tidak ada informasi tambahannya teman-teman. Ini dipindahkan saja ke biaya dibebankan. Lalu kita mencari produksi ekuivalen, yaitu PS ditambah PDP dikali tingkat penyelesaian. Ini berarti yang pertama bahan baku, PS 425 ditambah PDP 75 dikali tingkat penyelesaiannya yaitu 100%. Sama dengan 400. Terus yang BTKL 425 ditambah 75 dikali dengan 80%. Dan untuk BOP 425 ditambah 75 dikalikan dengan persentasenya yaitu 60%, ini hasilnya ini ya. Dan nanti kita langsung cari harga pokok per unitnya, yaitu jumlah ini di bagian produksi ekuivalen, hasilnya ini. Lalu kita jumlahkan 6.380. Lanjut kita ke perhitungan harga pokok. Karena di sini ada produk yang selesai,
Ya, karena di sini ada kata kunci sebagian, berarti kita ini manut yang contoh B2, berarti ada produksi selesai di departemen awal. HPPS-nya yaitu 425 PS dikalikan dengan harga pokok per unit sama dengan ini, dan kita lanjut ke PDP, BB, BTK, dan BOP. 75 ini dari PDP, ini itu dari tingkat penyelesaian dikalikan dengan harga pokok per unit masing-masing. Kita jumlahkan sebesar ini dan ini dijumlahkan antara yang ini dan yang ini. Ini harus sama dengan yang sini. Dan ini balance ya teman-teman. Kita lanjut ke departemen B. Kita cari dulu laporan produksi yang terdiri dari 3 komponen, yaitu PMP, PS, dan PDP. PMP-nya yaitu karena di sini itu 300 kg itu masih dalam satuan kilo ya. Kan di departemen B itu satuannya itu udah kotak, berarti 300 kg itu dijadikan kotak, berarti 300 dikalikan 1 kg itu 500, berarti 300 dikali 500 sama dengan 1500. 1500 ya teman-teman. Lalu PS-nya 1000 dan PDP-nya 500. Ini BBP sama dengan 1914 itu dari ini 0,2 dikalikan 1500 dikalikan 6380. 0,2 ini dari sini. Kan ini 100 per 500 itu hasilnya 0,2. Terus dikalikan dengan PMP yaitu 1500 dan dikalikan dengan harga pokok per unit di departemen A yaitu 1.914 dan produksi ekuivalennya itu 1.500 dan harga pokok per unitnya 1.276. Lalu BDKL itu dimasukkan saja dari data awal, produksi ekuivalennya juga kita hitung dengan rumus PS plus BDP dikali tingkat penyelesaian hasilnya ini, terus dibagi hasilnya ini, dan ini jumlahnya 3.400 dan ini 4.569. Kita lanjut ke perhitungan harga pokok, yaitu karena ini departemen terakhir maka ada HP produk selesai, yaitu 1000 itu dari PS dan dikali dengan harga pokok per unit sampingan ini. Lalu kita ke BDP, ada 3 komponen yaitu BBB, BTKL, dan BOP. BBB yaitu PDP dikali dengan harga pokok per unit, karena di sini itu kan kita dibendakan dari departemen awal ya, jadi tidak ada tingkat penyelesaiannya. Hasilnya ini, terus untuk BTK dan BOP ada tingkat penyelesaiannya yaitu konversi sebesar 50%. Ininya tuh dari ini dan ini antara BTK sama BOP masing-masing. Kita jumlahkan hasilnya ini dan ini dan ini dijumlahkan hasilnya ini. Sama dengan yang ini, berarti balance. Soal 4, yaitu PT Kerewet adalah perusahaan yang memproses kain mori menjadi kain batik melalui Departemen Canning dan memproses kain batik menjadi gorden di Departemen FRT. Kebijakan perusahaannya ditetapkan untuk pembenahan BOP Departemen Canning berdasarkan jam kerja langsung dengan kapasitas normal 10.000 jam kerja langsung, anggaran BOP 20 juta batik yang dihasilkan diproses lebih lanjut menjadi gorden di Departemen FRT. Dari setiap 5 meter kain batik dapat dibuat menjadi 4 gorden. Berarti kita nanti di departemen terakhir itu yang tadinya satuannya meter dijadikan ke gorden. Berikut data-data yang diperoleh dari PT Kerewet. Yang pertama, kapasitas sesungguhnya jam kerja langsung sebanyak 15.000 jam yang terdistribusi 60% untuk Departemen Canting dan sisanya untuk Departemen Fashion. Yang kedua yaitu budget produksi Departemen Canting adalah 10.000 meter, selesai 7.500 meter, sisanya masih dalam proses dengan tingkat penyelesaian ini. Di Departemen VRT, kain yang diterima dari Departemen Canning sebanyak 5.000 meter telah selesai 3.000 unit gorden, dan sisanya dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaian 100% BBP, 50% BTK, dan 25% BOP.
biaya produksi sesungguhnya ini. Terus dari data di atas susunlah laporan harga pokok produksi untuk Departemen Canting dan Departemen Fashion. Lanjut, kita ke Departemen Canting dulu, yaitu kita cari laporan produksinya, yaitu PMP, PS, dan PDP. PMP-nya itu 10.000 ini, PS-nya 7.500 dan PDP-nya 2.500. Kita masuk ke biaya dibebankan, ada BBB, BTK, dan BOP. Jumlahnya ini dimasukin semuanya. Yang BOP beda ya teman-teman, soalnya di sini ada kapasitas jam kerja langsung. Kita ngitungnya berarti yang pertama kita cari tahu dulu, yaitu 200 juta dibagi 10.000 sama dengan 200 juta dibagi 100.000 sama dengan 20.000, terus dikalikan dengan 15.000 unit 15.000 jam ini, hasilnya 180 juta. Kita totalkan menjadi 816.250. Produksi ekuivalennya yaitu PS plus PDP dikali tingkat penyelesaian. Produksi ekuivalennya itu PS-nya 7.500 ditambah 2.500 dikali 100%, yaitu untuk BBB hasilnya ini, dan untuk BTK 50 dan BOP 25 ini dihitung sendiri-sendiri. Ini hasilnya ini. Lalu kita menghitung harga pokok per meter. Ini dibagi ini sama dengan ini. Kita jumlahkan menjadi 90.000. Perhitungan harga pokok. Karena di sini itu ada yang sudah jadi ya teman-teman, yaitu menjadi kain batik dan lalu dijual menjadi gorden. Berarti kita di Departemen Canting ini udah ada yang selesai. Kita cari HPPS-nya, yaitu 7.500 yaitu PS dikalikan dengan harga pokok per meter sama dengan 675 juta. PDP-nya ada 3, yaitu BB, BTK, dan BOP, yaitu PDP dikali tingkat penyelesaian dikali harga pokok per meter, hasilnya ini, dan dijumlahkan 141 ini dan ini dijumlahkan sama dengan ini sama dengannya ini, jumlah di elemen dibebankan ini, jadi balance. Lanjut kita ke Departemen Fashion atau FFP. Kita cari laporan produksi, yaitu PMP, PS, dan PDP. PMP-nya itu 4.000. 4.000 ini didapat dari, kan ini sebanyak 5.000 meter ya, terus dijadikan kain batik kan, berarti 5.000 ini dibagi 5, terus dikalikan berarti kan 1.000 dikali 4 itu 4.000. Terus PS-nya itu 3.000 ini. PDP-nya berarti 1.000, 4.000 dikurangi 3.000. Terus yang ini, kita karena di sini ada bahan baku yang ditransfer dari departemen awal, berarti kita bahan bakunya itu 2. Yang pertama bahan baku 1, bahan baku 2, BTK, dan BOP. Bahan baku 1 ini dari 5 dibagi 4 itu 1,25, terus dikalikan 90.000, terus dikalikan 4.000 sama dengan 450 juta. Terus bahan baku 2 ini dari sini, ini dipindahkan saja ke sini ya teman-teman. Terus kita cari produksi ekuivalen. Produksi ekuivalennya tuh PS plus BDP dikali tingkat penyelesaian, hasilnya ini, dan kita cari harga pokok per style. Ini dibagi ini sama dengan ini. Kita jumlahkan, hasilnya 476.125 untuk jumlah, dan harga pokok 119.875. Terus kita ke perhitungan harga pokok, yaitu karena di sini departemen terakhir berarti ada HPPS, yaitu 3.000 itu dari PS dikalikan harga pokok per style, hasilnya 359.625 ini. Kita lanjut ke BDP, karena di sini ada 4 elemen, otomatis di sini juga 4, yaitu PDP dikali tingkat penyelesaian dikalikan dengan harga pokok per style, hasilnya ini dijumlahkan 116.500, ini dan ini dijumlahkan sama dengan 476.125, ini dan ini harus sama, dan kita itu balance ya teman-teman. Terima kasih, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.